بلا به من أفضل العباد القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب Iqra al-ayah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita dapat berkumpul di dalam melaksanakan rutinitas kita, yaitu pembacaan ratib, pembacaan yasin, ratib, kemudian dilanjutkan dan pembacaan kitab, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Langsung saja. Adapun kelanjutan selanjutnya yaitu bab adab wudu ya. Kemarin bab adab khalaya masuk kuis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu'i. Babu adabil wudu'i utawi ikila iki ikubab toto kromo wudu. Fa'idha faragta minal istinja'i maka tatkala rampung siro minal istinja'i saking cacibo. Pada tatrukin siwaka maka aja tinggal akan siro asiwaka ing siwak. Fa indahu maka suratune kelakuan mutahhiratun iku nyuci akan bil fami kedua cangkem wa baradati li rabbi lan anggon ridho li rabbi kedua pangeran wa muskhitatun li syaitani lan anggon bentuk li syaitani kedua setan wa salatu bisiwaki afdalu min 70 salatan wa salatu lan salat bisiwaki kalawan siwak afdalu iku leuwih utama min 70 salatan saking 40 salatan apane salate bila siwakin kalawan orang siwak. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu moga-moga ngaridwan Allahu subhanahu anhu saking Abi Hurairah. Qala wisnadika ya Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wisnadika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki fi kulli salatin. Lamun tah oranana yen tah ngaboti ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amartuhum maka yakti marintah ingsun hum ing umat bisiwaki kalawan siwak fi kulli salatin ing dalam saban-saban salat. Wa anhu la tadriwatan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam amartu bisiwaki hatta khashitu ayyaktuba alayya. Diriwayatkan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam wis marentah ingsun bisiwaki kelawan siwak hatta khashita malah memadani ingsun ayyaktuba ing yentah ngawajiban ya Allah alaya ing atase ingsun summa jenis lil wudu'i maka kari-kari kalau duduk bahasa Jawanya lungkuh ya
Sumajlis maka kari-kari munggu sira lil wudu'i kedua wudu mustaqbilal kiblati ing madhab kiblat ala mawdi'in murtafi'i ing ngatese anggon rokot ka dukur kaila yusibaka rasyasu terpun yentah orang ngenari ka ing sira ar-rasyasu opo percikan. Kira-kira jelas ya? Udah jelas itu. Itu. Allah. Kira-kira jelas enggak? Hah? Iya itu. Iya itu. Ya. Kita bahasain ke bahasa Kalimantan aja. Itu materi itu bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya. Bab adabil wudu. Bermula ini yaitu bab di dalam menjelaskan tata krama atau adab-adab berwudu. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa idza qara'ta minal istinja'i, maka apabila engkau telah selesai daripada cecebok apa istilahnya? Kalau bahasa Kalimantan bercebok ya, membasuh ya. Ya, basuh gitu. Ya. Apa tadi? Akila. Itu bahasa apa itu? Gado-gado itu. Oh, itu Madura. Akila. Allah. Ya. Kira bahasa Jepang itu. Ya. Gitu. Fala tatrukis siwak. Kata Imam Ghazali, kalau sudah selesai cebok, fala tatrukis siwak. Jangan kita meninggalkan daripada siwak gitu. Nah, bersiwak ini ada 5 yang dibolehkan. Yaitu pertama siwaknya dengan kayu arok. Kayu arok, biasanya kayu arok itu yang biasa dijual ya. Nah, itu kayu yang pertama. Gimana kalau nggak ada kayu arok? Boleh dengan kayu kayu manis. Kayu pelapah kurma. Coba. Kalau nggak ada kayu arok, boleh juga dengan pelapah kurma. Kalau tidak ada pelapah kurma, yaitu dengan kayu zaitun. Itu tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau nggak ada kayu zaitun, baru dengan kayu yang kayunya harum, wangi. Kayu harum apa di sini, Pak? Garu ya? Ya, garu kayaknya kalau buat siwak dihancurin hancur. Ya. Terus selanjutnya kalau nggak ada kayu yang wangi, biasanya ini kayu apa namanya? Kayu jeruk. Terus kalau nggak ada kayu itu, barulah kayu yang punya serat. Kalau kita hancurin, nah itu punya seratnya tuh pecah kayak gitu. Ya, nah itu baru boleh seperti korotan ya. Nah itu baru boleh. Gitu. Terus bagaimana kalau kita gosok gigi? Apakah dapat sunnahnya daripada bersiwak? Dapat daripada sunnahnya siwak dalam hukum asalnya saja. Hukum asalnya apa sih? Yaitu mutahhiratun lil fami, yaitu untuk membersihkan daripada mulut. Nah itu dapat. Gitu. Kalau untuk bersiwak, kalau nggak ada sama sekali gosok gigi dan pakai odol. Gitu. Dapat dia sunnahnya. Dan faidahnya banyak. Faidah untuk bersiwak bisa memudahkan, yang paling tinggi paling tingginya yaitu bisa mempermudah ketika sakaratul maut. Itu untuk siwak. Faidah yang paling tinggi yaitu mempermudah daripada sakaratul maut gitu. Terus ketika kita nggak menemukan sama sekali daripada kayu arok tadi, setelah bebas dengan kayu apa saja. Kalau ada orang yang sakaratul maut yang sampai 2 minggu, kadang sampai sebulan, nah itu udah disiwakan dengan caranya bagaimana? Iya, biar cepat mati. Habis sudah 2 minggu, kan kasihan kalau sakaratul maut, kasihan. Iya. Langsung tekel ya, Mas. Iya. Bagaimana cara prakteknya? Yang pertama, ambil gelas dulu.
letakkan kayu, siwak kayu aroknya diletakkan, gitu. Ini mayit. Apa yang sakaratul maut diletakkan, nah baru kita siwakkan dengan niat bersiwak untuk membersihkan daripada mulutnya. Untuk mendapatkan daripada pahala bersiwak harus dibarengi dengan niat. Ya, setiap kalau nggak ada dibarengi dengan niat maka tidak dapat ganjarannya. Ya, walaupun kita memakai siwak, harus maksudnya berniat di sini nggak perlu seperti nawaitu saya niat bersiwak, ya gitu nggak perlu. Maksudnya dalam kesadaran kita dalam keadaan bersiwak. Itu maksudnya yang dimaksud daripada niat. Nah, kita juga membersihkan. Bagaimana tuh caranya? Kita ambil gitu. Udah langsung. Cuman sebelumnya dibacakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu sampai habis. Itu dipegang kepalanya. Untuk orang yang kesulitan dalam sakaratul maut dibacakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai selesai. Itu dibaca sampai selesai agar supaya ya cepat modal dari nah, gitu. Ya. Terus bagaimana hukum daripada siwak? Gitu. Hukum daripada siwak yaitu hukumnya ada 5. Hukum siwak ada 5. Yang pertama, walaupun pada dasarnya sunnah ya. Nah, ulama memberi hukum. Yang pertama hukumnya wajib gitu. Nah, hukum siwak yang bersiwak wajib ini hukumnya yang bagaimana? Seperti orang yang bernazar. Hukum orang yang bernazar. Contoh, Ustadz Rudi dalam keadaan sakit bertahun-tahun nggak sembuh. Bertahun-tahun nggak sembuh. Kemudian nanti kalau besok saya sembuh pagi gitu. Pagi nih saya mau sholat duha. Ya, sholat apa? Oh, yang beli kambing. Ini mau bersiwak saja. Gitu. Enggak nyembelih kambing kan. Duitnya enggak ada. Terus kalau saya nanti sembuh dan saya akan sholat sunnah duha. Gitu. Sambil bersiwak diniatkan bersiwak. Maka yang tadinya siwaknya sunnah menjadi hukum wajib. Nah, itu hukum yang pertama. Adapun hukum yang kedua bersiwak yaitu sunnah. Ini umumnya seperti biasa. Kalau kita mau berwudu itu bersiwak. Kita mau baca Quran kita bersiwak. Kita mau sholat kita bersiwak. Itu sunnah saja. Terus yang kedua makruh. Bersiwak hukumnya makruh. Yang seperti apa? Hukum daripada bersiwak makruh yaitu seperti meminjam daripada siwak orang lain. Joinan. Kita nggak boleh siwak terus minjam. Nah itu makruh. Pindah corona. Ya pindah coronanya, corona penyakitnya itu. Terus, itu tadi yang berapa tuh hukumnya tuh? Sudah 3 ya? Nah, sekarang hukum haram. Hukumnya haram. Bagaimana siwak yang dihukumkan haram? Yaitu punya teman yang dicolong tanpa izin sepengetahuan daripada temannya, main pakai saja. Nah itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kita nggak tahu ini siwak sama ini. Main comot-comot aja. Main, ya dipakai-pakai aja. Itu hukumnya haram. Nah, gitu. Terus yang boleh bagaimana? Yang dibolehkan apa hukumnya? Seperti kita nggak ngapa-ngapain. Ngapain? Siwak saja. Terus bagi cara megangnya bagaimana, Ustaz? Gitu. Atau Kiai, megangnya begini. Cara megangnya. Nih. 1 ya, jempol. 2 ini baru di sini. Nah, ini cara megangnya. 1 2 3 baru ke atas. Ke langit lagi. Pindah ke corona. Ya, gitu. Enggak. Ya, sudah jelas ya. Gitu. Terus di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan di sini di tengahnya ada sarahnya nih. Lil khabari rawahu al-Humaydi
Rak'atani bisiwaki afdalu min 70 raka'atan bila siwaki. Wa fi riwayatin rak'atan. Gitu. Raka'atun bisiwakin ta'dilu 70 raka'atan. Wala ya'dilu hadzal hadis ala ziyadata fadlus siwak ala fadlil jama'ati. Ada khabar atau hadis rawahul Humaidi yang meriwayatkan daripada Al-Imam Humaidi. 2 rakaat dengan bersiwak afdalu itu lebih utama daripada salat 70 rakaat. Salat 70 rakaat. Orang yang salat 70 rakaat salat sunnah ya, gitu bukan wajib tandingannya. Salat 70 rakaat orang yang tidak bersiwak dengan 1 orang yang bersiwak itu lebih utama daripada orang yang bersiwak. Gitu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat juga itu kan tadi 2 rakaat ya. Nah, di sini juga di riwayat yang lain 1 rakaat dengan siwak itu membandingi 70 rakaat. 70 rakaat. Nah, di sini menjelaskan ulama wala ya'dilu hadzal hadis. Tidak ada dalil ini hadis di dalam melebihi daripada keutamaan daripada bersiwak atas salat berjamaah. Itu tidak ada bandingan. Itu jelas ya. Nah, Pak Ustaz, tadi hukumnya apa tadi? Yang pertama, kalau nggak ada siwak, nggak ada apa lagi? Nggak ada kayu arok, nggak ada segala macam. Boleh nggak kita bersiwak dengan ujung ini? Atau sorban? Sorban dengan sorban. Boleh. Ya, ujung tasbih. Boleh hukumnya. Boleh, dan dapat ganjaran daripada siwak jikalau kita lupa membawa daripada siwak. Tuh, gitu. Dah, fala tatruki siwak fa innahu mutahhiratun lil fami wa marghah. Dan maka sesungguhnya orang yang melakukan daripada bersiwak itu dapat mensucikan daripada bau mulut dan juga menempatkan daripada ridho kepada Tuhannya, dan mendapat dan bisa menempatkan daripada bencinya atau murkanya kepada syaitan. Itu faedahnya. Wassalatu bisiwakin afdalu min 70 salat. Dan orang yang salat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 orang yang salat. Lebih utama 70 kita melaksanakan salat tanpa bersiwak. Nah, dengan orang yang 1 kali 1 rakaat itu lebih unggul orang yang 1 rakaat dengan siwak. Gitu. 70 bila siwakin dengan tanpa siwak. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Allah, laula an asyqa ala ummati, seandainya jikalau tidak memberatkan daripada atas umatku, la amartuhum bisiwak, pasti akan kuperintahkan kepada umatku bisiwak, dengan bersiwak. Gitu. Bisiwak fi kulli salatin, pada tiap-tiap salat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga di dalam hadis yang lain, amartu bisiwak, aku telah diperintahkan bisiwak, dengan siwak itu, hatta khasyitu, sampai aku khawatir, gitu, ayyaktuba, itu diwajibkan alaiya atasku, gitu, tentang masalah perintah, karena memberatkan maka tidak jadi diwajibkan daripada si bersiwak. Kemudian summa jelis lil wudu, kemudian setelah kita bersiwak, kemudian kita duduk, ini adabnya. Lil wudu'i, untuk berwudu, mustaqbilal qiblati, yaitu menghadap daripada kiblat, ala mawdi'in murtafi'in, menghadap kiblat, cari tempat yang lebih tinggi, supaya apa? Kaila yusibakar wasyas,
agar supaya tidak kena percikan daripada air tadi, supaya nggak kena. Makanya diperintahkan atau disunahkan cari yang lebih tinggi kalau kita mau berwudu. Terus kemudian wa qul bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkan olehmu bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ulama berbeda pendapat atau ikhtilaf. Apakah hukumnya sunnah atau wajib? Nah, cuman kebanyakan ikhtilaf ini untuk meninggalkan daripada ikhtilafnya para ulama, untuk mazhab Imam Syafi'i mengambil hukum sunnah. Itu, mengambil hukum sunnah, mengucapkan daripada bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca lagi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya sudah cukup, enggak usah pakai baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Cuman kalau pengen sempurna, ya itu dia. Kenapa ini diajarkan? Untuk sebab di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sempurnakan daripada wudu. Maka ulama menulis daripada untuk adab-adab daripada berwudu, bersiwak. Kalau kita tidak bersiwak bagaimana? Kayak gitu. Atau kita tidak membaca daripada bismillah, bagaimana? Maka tidak sempurna daripada wudunya. Kalau ingin sempurna daripada wudunya, maka pakai adab, pakai daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, maka sempurna wudunya. Kayak gitu. Kalau kita ingin sempurna daripada wudunya, gitu, walaupun itu sunnah. Terus wa'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, Rabbi wahai Tuhanku, ayyahdurun, akan bahwasanya bakal kehadirannya daripada syayatin. Setelah selesai daripada duduk, sumbaqsil yadaika, kemudian basuh olehmu akan kedua tanganmu. Berapa kali? Salasan, itu yaitu 3 kali. Qabla an tadkhulahuma al-ina'a, sebelum engkau memasukkan daripada kedua tanganmu al-ina'a kepada bejana. Itu. Bagaimana caranya? Yaitu ini bejana. Ada anggap bejana yang kecil. Gini. Nah, ukuran dari ujung sini ya, sampai pergelangan saja. Ujung sini sampai pergelangan saja. Untuk membasuh diambil gitu. Ini sampai sini. Ini juga sampai sini. Bersihkan. Baru ini dikejar-kejar. Itu cara membasuhnya. Kalau daripada sumbaqsil, membasuh kedua tangannya. Salasat berapa kali? 3 kali. Sebelum masuknya daripada daripada masuk bejana tadi. Terus ucapkan olehmu waqul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyuhmi wal harakati. Kalau enggak hafal doa ini, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyuhmi wal harakati. Kalau enggak hafal, kita ngambil di dalam kitab Fathul Mu'in saja. Fathul Mu'in atau i'anatul talib, baca syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja yang kita, mana yang lebih afdal doa yang seperti ini. Bukan kita menafikan ini ya, cuman yang kita pakai adalah asyhadu an la ilaha illallah syarikalah sampai selesai. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, mau basuh sampai sempurnanya daripada wudu. Itu kalau kita tidak hafal daripada baca doa ini, itu yang lebih afdal. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita enggak hafal daripada bacaan ini, Allahumma inni as'alukal yumna, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada engkau al-yumna. Maksudnya al-yumna di sini ulama menjelaskan al-yumna ay al-quwwah ada taat, yaitu berikan kami memohon daripada kekuatan atas taat.
Itu al-yumna. Wal barakata ay ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Terus wa'auzubika minasyuhmi wal halakati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minasyuhmi, daripada keburukan atau kesialan, wal halakati, dan kebinasaan. Selesai baca itu summanwi, kemudian berniat engkau raf'il hadasi, yaitu untuk menghilangkan daripada hadas, untuk menghilangkan hadas, au istibahat sholati, atau membolehkan daripada salat, membolehkan daripada salat. Wala yanbaghi an tu'ziba niyataka, jangan sampai wala yajuzu dan tidak boleh, tidak, atau dan sogianya, dan tiada sogianya, antu'ziba gitu, engkau menghilangkan daripada zikir, menghilangkan daripada zikir. Maksudnya menghilangkan ini ketika kita sudah berniat, tadi kan sunnahnya ya dari awal sudah membasuh daripada ini, membasuh daripada tangan, sudah membasuh semuanya. Ini terus menerus, jangan sampai kita mau kumur-kumur membasuhkan hidung, terus sampai ke niat membasuh daripada wajah, dimulai sini ya, dari kening nih. Ini jangan sampai putus. Maksud hilang di sini. Niat kita jangan sampai putus dari niatnya sunnahnya maupun niat daripada wajibnya membasuh daripada muka. Jangan sampai hilang. Maksudnya hilang zikirnya di situ. Saya bersambung terus. Nah, gimana kalau hilang? Kalau hilang putus, maksudnya dari sunnah putus. Gitu. Di sini ulama menjelaskan. Mana gitu? Gitu. Nih sebelum membasuh ya, wala bagi. Antuan ziban nyatakan. Qabla ghuslil wajah. Gitu. Wajah. Sebelum membasuh daripada wajah dan sampai itu putus, maksudnya hilang daripada zikir. Gitu. Anka zikran di sini Pak. An tughiba anka zikran. Di sini jelasinnya. Jangan sampai gitu. Nah, maka kalau putus bagaimana? Fala yasihhu wudu'anya. Maka tidak sah daripada wudunya. Makanya jangan sampai putus dari dalam niatnya tadi, baik dalam sunnahnya maupun yang wajibnya atau rukun-rukunnya. Enggak, niatnya saja, jangan sampai putus. Kita membasuh nih, membasuh daripada kan kita sudah niat daripada bersiwak, dibarengi niat. Itu yang pertama tuh. Kita suruh duduk tadi. Gitu, barengin niat, terus menghadap kiblat. Itu maksudnya sadar di dalam bahwa kita ini betul-betul dalam melaksanakan, sadar ini sunnah. Ini wajib. Itu jangan sampai putus. Membasuh memasukkan sebenarnya air ke dalam mulut. Kita sadar. Nah, ini dalam membasuhnya. Terus kita memasukkan air ke dalam hidung, kita sadar. Ini jangan sampai putus. Jangan pikiran kemana-mana. Itu jangan pikiran. Ketika pas kita dalam keadaan ini sadar sunnah, pas basuh muka sunnah juga. Maksudnya begitu. Padahal itu rukun. Jelas ya? Ya kayak gitu. Ini jangan sampai putus. Gaib sebenarnya. Gaib. Penting juga ini. Banyak putus. Makanya di sini dijelaskan pada yasih wudu. Enggak, maka enggak sah wudunya nanti. Malah kita kemana-mana. Ya gitu. Terus kata Imam Ghazali summa khudh ghurfatan. Nah, di situ lifika ya. Lifika. Iya, lifika. Lifika. Lifamika. Lifam cangkem apa mulut gitu. Kemudian ambil olehmu, yaitu cidukan. Gitu. Dengan cidukannya. Maksudnya cidukan. Cukup, nggak perlu dengan dua tangan. Mengambil cidukan itu bejana. Cukup satu saja. Itu ngambil cidukan. Ngambil masuk kumur. Gitu. Jangan ke kanan. Jangan ke kanan. Untuk setelah kita mau kumur-kumur, jangan ke kanan, harus ke kiri. Kita ambil ciduk, air cukup. Langsung buangnya ke kiri. Mau berkumur-kumur buangnya ke kiri, mau meludah pun juga harus ke kiri. Itu adab. Jangan ke kanan atau ke depan.
Gitu. Kita seringnya ngambil bacaan itu. Seringnya kita masih sering itu begitu. Ini mulutnya besar. Iya. Besar. Jadi Yang penting kan arahnya ke kiri. ya arahnya ke kiri. Kalau Gitu. misalnya ada temen di sini kan nggak kena juga. Iya, iya. Perhatikan juga itu yang di samping. Gitu, menghadap ya. Jadi menghadap kiblat gitu. Jangan sampai putus juga ya. Kita sadar ini bahwasannya ini kumur-kumur sunnah. Kita sadar ini bahwasannya ini kita memasukkan air dalam ke hidung sampai ke khayshum gitu. Terus sudah ngambil kecindukannya itu untuk daripada mulut kita nih berkumur-kumur watabat madu biha, kemudian baru kumur-kumur. Berapa kali kumur-kumurnya? Talasan, yaitu 3 kali. Cukup aja cinduk aja. Buang ngambil. Baru 1 2 kumur lagi buang 3 kali. Ini udah padaman kali ya? Dikit lagi ya? Bagi yang punya istri kan, kalau yang belum punya istri enggak. Oh gitu. Iya benar. Ya bagi yang punya istri benar. Ya. Mungkin itu aja kali ya. Ya udah. Kalau ada kekurangannya, tolong dibukakan pintu halalnya dan diridhonya. Adapun ada kesalahan, tolong dibukakan pintu halal dan ridhonya. Ya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabalighu fi raddil ba'. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adal ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dzaratin al-famarah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.